Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita awali kajian tafsir Al-Ibris pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mari kita membaca dan mengirimkan suratul Fatihah kepada keluarga yang telah mendahului kita, kepada para guru, para kiai yang telah mengajar dan membimbing kita, khususnya kepada pengarang tafsir Al-Ibris Yai Bisri Mustafa Rembang. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk kepada penafsiran surah Quraisy ini, kita akan mengkaji sekilas tentang surat ini. Surat Quraisy ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Surat ini memiliki nama lain, yakni surah Li'ilafi Quraisy. Kedua nama ini terambil dari ayat yang pertama surat ini. Surat ini turun setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qari'ah. Di dalam tartib nuzuli, surat Quraisy ini menempati urutan turun yang ke-29. Sedangkan dalam tartib mushafi, artinya dalam urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran, surat Quraisy ini menempati urutan surat nomor 106. Jumlahnya ada 4 ayat yang tersusun dari 17 kalimat dan 73 huruf. Isi pokok surat ini berisi penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali, kita kaji tafsir surat Quraisy ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy Makkiyah wa hiya arba'u ayatin. Surah Quraisy, adapun surah Quraisy Makkiyatun ialah surah Makkiyah. Jadi surat ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Artinya diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi ketika beliau berada di Mekah, atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah ke Madinah. Wa hiya arba'u ayatin. Surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, li'ilafi Quraisyin krono oleh kulinaaken wong Quraisy. Ilafihim yaiku kulinane ya wong Quraisy. Rihlatas syita'i ing lelungan ing dalem mangsa rendheng. Wasoifi lan mangsa ketiga. Wal ya'budu mongko nyembah ya wong Quraisy Rabb hadzal baiti ing pangerane iki Baitullah alladzi at'amahum kang paring mangan ya alladzi ing ya wong Quraisy alladzi at'amahum kang paring mangan ya alladzi ing ya wong Quraisy minjuin saking luwe saking nesu wa amanahum lan paring aman ya alladzi ing ya wong Quraisy min khaufin saking wedi. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, dari nama suratnya sudah kelihatan bahwa yang menjadi tema pokok surat yang kita kaji ini adalah tentang orang-orang Quraisy. Mekah itu satu daerah yang sangat tandus kan. Bahkan dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa ketika itu tidak ada tanaman yang bisa tumbuh saking tandusnya, saking kerasnya tanah di sana, sehingga tidak dijumpai di sana. Lebih-lebih ketika itu orang dengan mata pencaharian bertani, karena sumber daya alamnya memang tidak memungkinkan untuk itu. Orang-orang Mekah terkenal sebagai pedagang yang sangat-sangat ulung. Di mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang. Di dalam surah yang kita kaji ini dijelaskan bahwa orang-orang Quraisy memiliki satu kebiasaan. Kebiasaan mereka adalah bepergian atau melakukan perjalanan. Biasanya setahun 2 kali. Ada kalanya pada saat musim dingin dan juga pada saat musim panas. Ketika musim dingin mereka biasa melakukan perjalanan atau bepergian ke Yaman. Sedangkan ketika musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam. Sekarang adalah negara Suriah dan Lebanon. Ini kebiasaan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Quraisy ini. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, Quraisy itu adalah nama dari kabilah-kabilah anak-anak cucu An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy ini adalah bentuk tasghir dari kata Quraisyun yang artinya ikan hiu, jadi ikan yang sangat besar, ikan yang sangat kuat, ikan yang biasa memakan ikan yang lain dan tidak sebaliknya. Artinya biasa memakan ikan yang lain tetapi tidak dimakan oleh ikan yang lain. Biasanya mengungguli atau mengalahkan yang lain dan tidak diungguli. Ini makna kata Quraisy antara lain adalah bentuk tasghir daripada Quraisyun yang artinya ikan yang sangat besar, ikan hiu. Bahkan ikan ini bisa bisa merusak, meluluh lantahkan kapal atau perang. Dari nama ini kemudian diambil satu simbol bahwa Quraisy itu adalah satu suku yang sangat terhormat, suku yang sangat dimuliakan. Yang kedua,
Kata Quraisy sendiri dikatakan berasal dari kata takris yang artinya at-tajammu, yang artinya berkumpul, berhimpun sesudah berpisah. Jadi pada mulanya orang-orang Quraisy ini terpisah-pisah, jadi terpecah-pecah, tinggal di mana-mana, tidak bersatu, tidak berkumpul di satu daerah atau kawasan tertentu. Kemudian mereka ini dikumpulkan oleh Qusay bin Kilab, ya, sehingga mereka berkumpul. Ini sekilas ya, tentang asal usul penamaan atau asal usul daripada nama Quraisy itu sendiri. Kita kembali kepada ayat yang kita kaji, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i washoif. Jadi orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan bepergian. Sebagai seorang pedagang, tentu bepergiannya yang dimaksud di sini adalah bukan dalam rangka perjalanan yang tidak ada gunanya, tidak. Tentu perjalanan yang dimaksud ini adalah dalam rangka mencari barang yang kelak nanti akan dijual atau diperdagangkan di Mekah. Mereka pergi ke Yaman biasanya di musim dingin ya. Nah, Yaman itu adalah negara dengan iklim yang panas. Ketika di Yaman ini mereka biasanya membeli ulaan parfum, minyak wangi, juga bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang biasanya datang dari India dan telur. Ini untuk musim dingin, ini mereka biasanya pergi ke Yaman dalam rangka ulaan barang-barang tersebut. Nanti dibawa ke Mekah lalu dijual kembali. Sedangkan ketika musim panas, mereka pergi ke Syam, ya, Suriah atau ke Lebanon lah kalau konteks sekarang. Ini biasanya pada saat musim panas, karena negara ini termasuk negara yang ketika itu beriklim dingin. Dalam rangka membeli apa? Biasanya mereka membeli biji-bijian, benih-benih pertanian. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy untuk bepergian ini dalam rangka menegakkan mata pencaharian mereka sebagai pedagang. Andaikan mereka itu kemudian tidak bisa melakukan perjalanan di musim dingin maupun musim panas, di Yaman juga ke Syam, pasti akan macet perdagangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy ketika itu mereka memang tidak memiliki keahlian yang lain selain hanya berdagang. Mereka tidak memiliki keterampilan tertentu, misalnya membuat kerajinan, membuat industri, misalnya. Tidak, mereka tidak memiliki kelebihan di bidang itu. Soalnya dagang tok. Nah, perjalanan yang mereka lakukan itu juga sebenarnya dalam konteks apa? Berdagang, ulaan dan lain sebagainya. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Quraisy yang sedang kita kaji. Nah, orang-orang Quraisy karena mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah, orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk merawat, ngeramut Ka'bah, orang-orang yang dianggap tinggal bertetanggaan, ya, jejeran dengan Baitullah, rumahnya Allah. Maka orang-orang Quraisy ini dimuliakan, disegani, dihormati oleh orang-orang di daerah yang lain. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka selalu diikuti oleh rasa aman. Gak ono sing ganggu, gak ono sing jambret, gak ono sing menghalang-halangi, menghadang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena barokahnya ya, mereka itu tinggal di sisi Ka'bah atau Baitullah tadi itu. Dianggap sebagai kelompok orang yang ngeramut Baitullah. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang Quraisy itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, tetangganya Allah. Nah, ini sangat mendukung bagi mereka untuk melakukan perjalanan yang ulaan tadi itu dengan perjalanan yang relatif aman. Padahal ketika itu ya,
di sekelilingnya itu, di kawasan-kawasan yang lain itu sangat rawan sekali dengan tindak kejahatan, perampokan, perampasan, penjambretan, pokoknya tindak kejahatan itu dialami oleh orang-orang selain orang Quraisy. Nah, barokahnya Mekah, barokahnya Baitullah, mereka bisa bepergian dengan rasa aman tanpa diganggu oleh orang lain, tanpa diganggu oleh orang-orang jahat dan orang-orang musyrik. Maka dari itu ini adalah bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah riwayat yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyah. Ini bersumber daripada Ali bin Abi dari Ummi Hani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy itu diberikan keistimewaan oleh Allah 7 hal yang tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada selain mereka. Fadlallahu Quraisyan bisa bihisolin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan atau memberikan kelebihan kepada orang-orang Quraisy dengan 7 perkara. Yang pertama, dawuhnya Rasul, anni minhum, saya Rasulullah ini termasuk bagian dari mereka. Itu yang pertama. Wa anna nubuwwata fihim, kenabian juga ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Artinya orang pertama yang menjadi konsumsi, yang menjadi konsumen ajaran-ajarannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah adalah orang-orang Quraisy. Mereka lah orang-orang pertama yang mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi, kepada Rasulnya. Wal hijabah, mereka juga diberi keistimewaan oleh Allah bagian perawat, bagian keramut Baitullah atau Ka'bah itu. Bagaimana perawatannya, bagaimana pembuatan sarana prasarannya, bagaimana bangunannya. Ini adalah menjadi satu kehormatan tertentu bagi orang-orang Quraisy. Wasiqayah bihim, dan juga mereka itu punya satu peran di dalam urusan memberikan air minum, terutama kepada para tamu, kepada para jamaah haji yang datang untuk melakukan haji di Baitullah. Ini hanya ditangani, dihandle oleh orang-orang Quraisy, tidak dihandle oleh orang yang lain. Lalu di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy adalah wa annallaha nasarahu 'alal fil. Sesungguhnya Allah menolong mereka dari pasukan bergajah, seperti yang telah kita kaji dalam surah Al-Fil ya, dalam kajian yang sebelumnya itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang Mekah, kepada orang-orang Quraisy dari serangan Raja Abraha yang membawa pasukan bergajah yang jumlahnya sangat banyak, yang kekuatannya sangat luar biasa. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan itu bukan karena pertolongannya Allah, bisa dipastikan bahwa mereka akan luluh lantak. Tetapi Allah memberi pertolongan kepada mereka. Allah menjaga rumahnya, menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah. Lalu kelebihan yang lain adalah wa annahu ma'abadullaha azza wa jalla asyra sinin la ya'buduhu ghairuhu. Dan bahwa mereka itu menyembah Allah ya, selama 10 tahun, di mana orang-orang yang lain belum menyembah kepada Allah. Dan yang terakhir, sesuai dengan konteks ayat atau surat yang kita tafsirkan ini, di antara keistimewaan mereka adalah wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat yang khusus ya, berbicara tentang mereka, yaitu apa? Surat Quraisy. Maka dalam hadis ini subhanallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf waliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
dimuliakan oleh Allah. Hadis ini memang hadis yang gharib ya. Ibnu Katsir mengomentari bahwa bahwa hadis gharibun. Hadis ini memang hadis gharib, hadis yang lemah. Tetapi mungkin secara pesan atau secara makna ya, apa yang dikandung oleh matan hadis ini ya memang sesuai dengan kenyataan. Yang memang Quraisy itu diutamakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy. Artinya apa? Orang-orang Quraisy itu memiliki kualifikasi, memiliki kualitas-kualitas yang layak sebagai seorang pemimpin dari suku yang terhormat, ya, banyak orang kuliahnya, didukung, disegani oleh banyak pihak dan lain sebagainya. Yang semua itu memang menunjukkan betapa mereka itu mendapatkan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus disyukuri. Maka dari itu kelanjutan ayat ini falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya kudune ya ibadah, kudune ya nyembah. Nah ini pemilik Ka'bah Baitullah itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya mereka itu bertauhid, yang mengisahkan Allah, bukan malah berlaku syirik, menyembah banyak berhala. Harusnya mereka itu menyembah, beribadah kepada Allah dengan mengisahkannya, bukannya malah kemudian menyembah yang lain. Ini artinya mereka tidak membalas, ya, tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kelanjutannya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, di mana Allah telah memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka terbebaskan dari rasa lapar. Antara lain bagaimana caranya? Allah berikan kepada mereka keamanan dalam perjalanan. Gaweane dagang, kapan kau barang sing didol, macam perdagangannya itu nanti dagang ngomong, kayak syukulaan. Maka Allah berikan jaminan keamanan, Allah berikan kepada mereka kelancaran, keselamatan, ya, kelancaran, keselamatan, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan di musim dingin maupun musim panas dalam rangka mencari bahan dagangan. Dengan cara itu kemudian perdagangan mereka lancar sehingga bisa menghasilkan ekonomi yang bagus. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan jaminan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Antara lain jelas sekali pertolongannya Allah atas serangan Raja Abraha yang membawa pasukan yang sangat besar, bergajah, ingin menakut-nakuti itu. Allah tumpas mereka. Kemudian juga ketika melakukan perjalanan, mereka diberikan oleh Allah keamanan. Antara lain apa? Allah tanamkan di dalam hati orang-orang selain Quraisy itu rasa hormat kepada orang-orang Quraisy. Allah tanamkan dalam hati mereka rasa segan, sehingga mereka tidak berani untuk menyakiti, untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang Quraisy. Sehingga sempurna nikmat yang Allah berikan kepada mereka secara ekonomi, ya, mereka diberikan kecukupan, diberikan kemakmuran, secara stabilitas keamanan pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seluruhnya adalah nikmat yang sangat agung. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, di sini berkaitan sekali antara amanah min ju'in wa amanah min khauf, antara kesejahteraan, antara kemakmuran dengan stabilitas keamanan. Semakin makmur, ya, semakin makmur suatu daerah, ya, ini biasanya akan diikuti dengan stabilitas keamanan. Sebaliknya, semakin kekurangan satu daerah, ya, semakin sulit kehidupan ekonominya, maka ini biasanya akan mendorong tingginya tingkat kejahatan. Ya, ini
merupakan satu perpaduan ya. Biasanya kalau ekonominya bagus ya, maka kemudian bisa merendahkan tingkat kejahatan. Nah, sebaliknya juga kalau tingkat ekonominya ini rendah, cari pekerjaan sulit ya, memenuhi kebutuhan secara halal, secara normal itu agak sulit, maka biasanya kemudian stabilitas keamanan terganggu, banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dua-dua hal ini diberikan oleh Allah kepada orang kures, yang intinya bahwa harus seyogyanya kenikmatan yang begitu besar itu haruslah kemudian diikuti ya dengan rasa terima kasih, rasa bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, tentu dengan cara apa? Melakukan ibadah, mengabdi, melayani kepada Tuhan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat tersebut kepada mereka. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah ya. Dari sini maka bisa kita ambil satu pelajaran bahwa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini seyogyanya kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah itu? Tentu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan nikmat. Dan diberikan oleh Allah nikmat yang berupa kesehatan, maka kesehatan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, kesehatan yang kita miliki ini kemudian kita gunakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Itu namanya tidak bersyukur. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang berupa keamanan, harus juga kita syukuri, karena aman itu adalah nikmat yang luar biasa dan diberikan oleh Allah. Rasa aman ya, tinggal di Indonesia ini sangat-sangat aman sekali, sangat-sangat stabilitas keamanannya sangat luar biasa, sehingga kita bisa beribadah dengan tumakninah, beribadah dengan istiqomah, menyelenggarakan syiar-syiar agama dengan sangat-sangat bebasnya, dengan sangat-sangat nyamannya ya. Itu antara lain karena didukung oleh stabilitas keamanan yang mendukung itu. Dengan rasa aman pula ya, kita bisa belajar, kita bisa mengaji, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan. Seluruhnya itu adalah bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya surat Quraisy ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy tadi. Tentu seyogyanya mereka harusnya beribadah kepada Allah, antara lain dengan mengesahkan, mentauhidkan Allah sebagai pemilik Ka'bah tadi itu, yang telah memberikan mereka jaminan keamanan, memberikan mereka kesejahteraan tadi itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari surah ini jadi tambahnya ilmu yang bermanfaat dan diiringi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.